Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Semoga setiap kenikmatan bisa kita syukuri sampai berbuah menjadi ketaatan kepadanya. Dan salawat dan salam terus teriring kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita senantiasa berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita sebagai umat beliau. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Ada fenomena yang mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Bagaimana tingkat depresi atau stres dan tekanan jiwa hari ini luar biasa menekan umat manusia. Salah satunya adalah di masyarakat umat Islam bangsa Indonesia. Yang mana daripada problematika ekonomi, problematika kesenjangan sosial, ataupun bahkan bullying, KDRT dan sebagainya, menekan jiwanya sehingga tidak memiliki sandaran yang kuat yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya ataupun mengalah terhadap keadaan sehingga menimbulkan depresi berat. Kalau kita melihat identitas kita sebagai mukmin muslim, tentunya kita dikuatkan, dimampukan dengan cara kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengatasi problematika hari ini, kalau kita melihat lagi studi kasus yang mana hari ini luar biasa terjadi adalah dari bullying sampai kepada KDRT. Kasus-kasus demi kasus itu makin progres meningkat dikarenakan tingkat stres depresi tidak bisa ada solusinya. Sehingga melahirkan pemikiran yang singkat yang pada akhirnya berbuat hal yang zalim. Maka perlulah seorang mukmin muslim menumbuhkan rasa optimisme dalam dirinya. Dan rasa optimisme ini bisa tumbuh dengan keimanan. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mentadaburi salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tak dapat ditolong lagi. Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Dalam ayat yang indah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana berkomunikasi dengan balaghah yang sangat indah. Bagaimana walaupun seorang makhluknya, sosok makhluknya ini senantiasa melampaui batas bermaksiat, tapi ia memanggil dengan kelembutan al-latifnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Janganlah kamu melampaui batas. Tidak ada panggilan, wahai orang-orang yang senantiasa bermaksiat, wahai orang-orang pendurhaka, wahai orang-orang keji. Tidak. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seni komunikasi yang luar biasanya, Allah juga mengajarkan kepada kita bahwa senantiasa ada kalimat-kalimat komunikasi yang baik sebagai kunci daripada untuk mengajak kepada hal kebaikan. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Di sini Allah melarang kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk tidak berputus asa dalam mengejar maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini
yang bisa bagaimana mengaktualkan ayat ini, kita bisa belajar dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana beliau seorang yang sangat ketika itu keras, tegas terhadap kemukminan, kemusliman, bahkan dirinya dari rumah sudah berniat untuk membunuh Muhammad dengan pedang terhunusnya. Yang ketika itu Muhammad dituduh, dianggap sebagai pemecah belah bangsa Arab saat itu. Dianggap sebagai orang yang menjadi penyebab runtuhnya peradaban Arab saat itu. Ketika Umar bin Khattab dengan tegas, keras, dengan pendirian dan prinsip yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun, dia akhirnya melabrak adiknya sendiri ketika diketahui bahwa rupanya sebelum engkau membunuh Muhammad, adikmu lah yang harus dibenahi terlebih dahulu, ucap orang di tengah perjalanannya. Sampai akhirnya dengan ketegasan dan murka yang sangat besar ketika itu, ia mendobrak pintu dan masuk. Saat itu pula Fatimah adiknya ketakutan. Sembari ketika itu ia membaca suhuf Al-Quran yang ketika itu dibacakan dengan sangat lembut. Hati keras, tegas, dan prinsip yang tak bisa diubah seketika luluh lantah dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Dan disinilah qul ya ibadiyalladzi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyeru hambanya, sekalipun hambanya ketika itu memiliki motif untuk berdurhaka, motif untuk bermaksiat, namun Allah subhanahu wa ta'ala masih membukakan pintu ampun. Dan di sanalah Umar bin Khattab akhirnya memeluk keislaman dikarenakan hal tersebut. Al-Quran yang merasuk ke dalam relung jiwanya. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa Allah membolak-balikan hati manusia. Yang ketika Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab lewat ayat-ayat ini. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Umar kemudian menjadi salah satu sahabat yang paling dicintai dan dihormati. Karena keberanian dan keadilan beliau, kisah Umar ini menunjukkan bahwa seseorang yang pernah berada dalam dosa besar sekalipun masih memiliki peluang kembali dan menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nastaghfirullahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.